kita di sini ada di kawasan triple planting. Ini ada Pak Hengki, ada Pak Roman dari Republik Bibit. Nah, kita mau lihat bagaimana cara pruning triple planting ya ala kebun Tamora, Pak Hengki. Nah, triple planting ini sebenarnya ceritanya itu pertama dicoba sama salah satu ahli agronomis, itu namanya kalau nggak salah Joanna Fait Tarundoy di Thailand, dengan klon atau bibit montong gitu. Nah, kita di sini kita tanam jenis lain yang ini. Kita tanam ini musangking, tanam juga bawor dan oci. Iya. Nah, ini sendiri kita lihat ada 3. Ini jenis apa nih Pak ini? Ini bawor ini. Bawor ya. Itu Satu oci. Itu bawor. Bawor. Jadi ini kebanyakan di triple planting kita ini adalah bawor 2, oci 1. Ada yang papar coba dengan musangking? Ada ya. Nah, gimana kalau Pak Hengki udah lihat kira-kira kita punya triple planting dengan jarak yang bervariasi. Dari jarak yang bervariasi ini menurut Pak Hengki, kalau kita pakai bawor, musangking sama oci, jarak antara itunya yang paling bagus adalah berapa 2 meter? 2 meter ya. Kalau jaraknya sempit, kita lihat contohnya sana. Iya. Batangnya tuh miring. Keluar ini. Karena yang kecil akan mencari matahari sehingga dia nanti Betul. ada yang miring gitu. Baik, saya lihat ya. Oke. Nah, hari ini Pak Roman udah keliling kan? Siap. Lihat triple planting dengan lahan yang sempit, kita bisa tanam jumlah batang yang Lebih banyak. Nah, banyak yang ngomong tanam 1 lebih gampang. Ya, tanam 2 lebih gampang daripada tanam 3. Bahkan saya lihat juga ada yang tanam 4. Ya, saya rasa dibatasin 3 lah. 3, 2, 1. Jadi yang paling gampang 1, terus lebih sulit sedikit 2, dan lebih sulit lagi adalah 3. Sulitnya itu kita nanti akan tanya sama Pak Hengki. Tapi orang yang punya lahan terbatas, mau jumlah batangnya banyak, bisa dilihat dengan cara ini. Nah, kesulitannya apa Pak Hengki kalau orang awam mau bertanam dengan two planting atau triple planting? Pembentukan cabang kebanyakan rata-rata untuk triple, two planting itu untuk pembentukan cabang itu sulit. Kalau kita nggak pintar, kalau kita nggak jeli, itu cabang bisa nggak ada pertama. Kedua, batang utama bisa kalah sama cabang besarnya. Jadi kita harus tahu dia pruning seperti apa. Tapi intinya Pak, kalau pohon segini tidak ada yang namanya pruning mas saya. Adanya pembuangan cabang-cabang yang mengejar batang utama. Agar si batang utama ini cepat besar. Jangan sampai cabang lebih besar daripada batang utama. Dan pengendalian di dalam segitiga ini kalau bisa ada sinar matahari masuk. Ya, kalau sinar matahari masuk pun kok banyak rumput ya percuma, Pak. Oh, jadi mesti Kan tetap lembab. sering dibersihkan gitu. Ya, wajib. Terutama waktu pada musim hujan. Ya, Waktu musim hujan ya. itu udah ada contoh tuh, udah dibersihkan kan. Oh, yang itu Boy, lihat contohnya. Contohnya. Oh, Bersih itu gitu. baru benar. Ya, bersih gitu. Ya. Tapi penyiraman mesti itu ya, lanjut terus ya. Ya. Sampai benar-benar sampai ke bawah gitu ya. Iya, betul. Minimum 40 cm sudah tercover sama air ya. Seperti apa cara pruningnya tadi Pak Par juga udah tahu. Yuk kita lihat sekarang. Nah, kita lihat ya Pak Hengki ya. prakteknya. Jadi cara pruning triple planting arah kebun Tamora Pak Hengki. Ya. Ini salah satu pakar yang sudah berhasil. Saya lihat sendiri ke sana kok. Maaf Pak, bukan pakar. Hah? Bukan pakar. Bukan. Belajar. Pak Hengki Ya, belajar dan beri contoh udah ada Ada yang berhasil, ya. Tapi kalau itu biasa kalau udah berhasil terus itu orang bicara apa Pak? Bisa dikategori pakar juga. Bisa. Bisa kan? Bisa, Karena udah Pak. berhasil. Bisa. Kalau baru Namanya coba sombong. belum berhasil. Tapi Pak Hengki rendah hati, Enggak lah, jangan. dia katanya sama-sama belajar lagi. Iyalah. Siap. Karena di luar sana juga banyak yang tanam juga dengan triple planting. Ada yang jaraknya bervariasi. Ada yang tanam dengan tanah namanya high density. Jadi artinya satu lokasi ditanam rapat. Sebanyak-banyaknya. Banyak-banyaknya. Oke, kita mulai ya, Pak. Sebelum pruning, Ya. Pak Par dijelasin dulu mana-mana yang mau dipotong. Cabang ini sambil ini. Nah, apa sebab mau dipotong? Coba kenapa? jelasin. Kalau ini dipotong itu sebabnya apa? Ini menutup batang yang ke sononya. Jadinya ini kan jadinya lurus, untuk yang ininya jadi kalah. Ya. Nantinya ini besar. Batang utamanya Batangnya kalah besar sama Ya, cabang. Cabang. Ini Pak buktinya nih. Ini cabang sudah sama besar sama ini. Nah, Ini juga udah mulai ngejar ini. Jadi nanti ke depannya ini yang mati, ini yang hidup. Jadi jelek. Jadi untuk menghindari itu kita
buang Buang, ini. wajib. Jadi tadi Papar pagi-pagi udah di briefing sama Pak Hengki ya, diajarin ya. Sudah. Ya Udah walaupun praktek, waktunya singkat, Papar udah banyak ilmu yang terserap ya. Lumayan, Ya. cukup membantu, Ya. cukup menjelaskan Jadi, juga banyak sedikitnya Pak Dengan Hengki. kata lain ini Pak Hengki benar-benar terbuka, mau mengajari, jadi semua orang bisa lakukan sendiri gitu, Betul. sendiri ya. Coba Iya, kita lakukan ya. Ya. Nah, pakai gunting atau pakai itu anak? Wah ini gergaji yang mahal ini. Tajam Papar? Beda sama yang lain? Wah, Hah? beda. Beda ya? Ini satu gergaji bisa beli Tajam. bisa beli 10 ya atau Iya. 5 sampai 10 gergaji lain. Dari mana? Dari Jerman ya, Pak? Bawa dulu benak ya. Ya, bayar. Dah, Boy dari dari sini atas. kali, Boy. Ada sini. Oh, Nah, dah. bisa kelihatan ya. Ya. Tawan batang tengahnya mana batangnya? Jadi batang yang cepat bongsor itu menyedot nutrisi banyak Pak Hengki ya. Benar, cabang. bukan Cabang ya, batang, cabang. cabang ya. Iya, Baik cabang primer Satu maupun lagi. cabang sekunder. Itu ambil ya. ambil. Itu batang V kalau orang bilang juga ya. Iya. Oke, cukup. Ini Bapak lihat sendiri, masuk nggak matahari situ? Ya, ini untuk satu cabang pertama. Yang ini kita ambil aja Pak Hengki. Ambil lah. Ambil aja, wajib. gunting. Oke. Oke, jadi Ini satu batang ini coba Pak Hengki lihat, apalagi yang harus dibenahin dari luar dan lain-lain. kalau mau lihat setelah pruning Pak, Coba dari Boy. jauh. Lihat Boy, lihat dari pruning. Dari jauh. Jadi satu per batang dulu Boy. Iya. Jadi nanti satu rumpun itu udah Ini Terasi. Pak Par, ini iya. Pak Par. Atas ya. Iya. Ini pakai gunting deh. Jadi nggak ada saingan. Jadi si cabang-cabang ini bisa turun. Kalau nggak ini naik, Atas itu benar naik, ya? Pak? naik. Benar ya, yang atas ya? Ini ya. Ya, Yang naik ya. atas. Panas banget guys. Kalau enggak ini naik, Gundulin itu naik. pohon. Sana naik terus ya. Nah. Cukup Pak. Oke, satu batang ini udah tuntas. Oke. Ada Yang batang-batang ini, yang lain. Pak Par. Nah, Brun pindah ke batang yang Bawor. kedua, power. Ini Ini tadi dulu, ini Pak. kan oji ya. Ini dulu. Ini oji ya. Ya itu oci, ini bawor. Ini power. Yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira Pak Par? Ini kan di dalam ini kan banyak Pak Par ini kan boleh lihat tuh. Enggak, nanti itu dulu. Nah, coba Intinya dulu. Pak Par lihat. Nah. Visualisasi dulu. Ya ragu-ragu. Tunjuk aja nanti saya bilang boleh apa enggak. Ini foto ke atas boleh nggak Pak? Nah, ini Lebih baik atas. potong atau- mana? Atas apa dasar? Ya. Pilih kalau di lebih baik di dasar aja. Nah, apa sebab di dasar? Dia udah ngerimbun yang ke atas nantinya kan Nah. dia nggak Pertama itu, kedua sini, Boy. ininya sudah. Oh, Nah, ini masuk. udah mulai pecah nih. Kalau besar pecah juga. Iya, ya. Nih lihat nih dari sini jelas. Oh iya udah mulai pecah. Ya. Ini juga nih pecah. Tuh, ya. Tuh. Jadi kalau dia besar, berbuah, patah, Pak. Mati kurang lebih. Bagus dari kecil biar Iya. cabang-cabang yang lain bisa hidup. Yang kecil-kecil. Dan kalau potong ini nanti insek bumi nanti dilabur. Iya. Ya. Aku nanti masuk jamur. Ya kalau pohonnya sehat sebenarnya nggak apa-apa. Nah, dia daya tahan. Iya, tahan ada. dari pohonnya kuat. Iya, antibody Kalau dia kita ada. potong ini lebih bagus rata atau agak kaki straight sedikit. Ada pilihan, ada yang Satu rata, ada yang senti straight. aja. Oh, So tinggi banget kan? Mengana banyak tinggi. Panas oh. Panas bos. Rokoknya di mana? miring Hmm? ya, Bapak. Enggak boleh ngerokok di situ. Paling aja nggak ngerokok dari tadi tuh. Iya kok masa Pak. Ya enggak peduli lah. Begitu ngerokok juga. Memang enak bosnya kan ngerokok. Kenapa? Bosnya nggak ngerokok. Gitu. Dari pisan ya Mas. Hah? Ini tawan ngerokok. Sisuk ini. Ngomong ini. Sisuk ini. Ngomong ini. Aku yang serpong mangan di ini. Tahu kirim yang serp. Pertama saya kirim serpongan sampai ya. Tapi jangan terakhir Bapak dulu. Habis di sini kemana Pak Is? Ke Purwakarta atau ke Bogor. Di dalam nggak semua, Pak. Nggak semua dipotong. Yang paling atas yang dipotong. Purwakarta di mana? Purwakartanya di mana? Di Purwakarta di tempat Simus apa namanya? Oh, di yang di Simus dulu. Yang apa ini ya Pak? Ya itu, nah itu nggak usah. Ini ke dalam. Itu cabang
bagus. Nggak dipotong, atas dipotong. Jadi masuk matahari, cabang bawah nggak mati. Jadi cabangnya nggak mati, nah kena matahari. Oh, kena matahari dia kering ya. Iya, Yang kecil-kecil itu Bapak? kecil-kecil yang di atas dibuang. Ini ya. Ya. Iya, yang ke dalam semua buang. Ya, itu betul. Atasnya lagi buang aja. Nah, lagi atasnya. Wah, ya pernah pakai gunting ini cepat. Nggak biasa. Biasa. Nah, udah cukup. Ya, di sebelah lagi. Boy, ini boy. Oke. Pak, ini yang kayak gini nih nggak bakalan bisa ada berbuah. Ambil aja. Iya, ini yang kayak gini. Ya. Oke. Nah, kita lihat ini, boy, sudah satu pohon. Udah, Tinggal cukup. yang ini lagi. Iya. Sudah visualisasi. Coba Bapak konsultasi sama Pak Hengki gimana baiknya. Dari ini sama ini. Salah, Ada dua. salah itu aja yang dibuang. Yang dua kan Ah. ini. Makanya untuk memilih pemilihannya kan ini yang nutupin. Benar, benar. Itu yang dibuang. dipilih yang ini. Iya. Mampu nggak mampu tuh? Mampu lah. Power keras sih. Oh, bawa dulu. Ini bawa dulu keras ya. Oke, ini nih, Pak Par, bersihkan semua yang ke dalam. Yang Kecuali kecil. cabangnya bagus ya. Ya. Itu Cabang kan bagus. lagi pula juga mati yang kecil-kecil itu Bapak. Iya, pasti mati. Makanya dibuka atas biar kena matahari bawah. Nah, ya itu semua. Bawahnya juga semua. Iya semua. Lagi. Buka aja. Biar matahari. Nah, lagi itu atas. Cabang-cabang kecil yang mati buang. Iya. Ya itu yang gemuk itu. Ambil Nah, aja. udah cukup dulu. Ya. Ini cabang-cabang yang kecil-kecil buang aja. Yang mana yang Yang itu mati juga kan sama Ah. yang itu. Yang kecil-kecil Bapak. Iya, Mati kok tuh. mati. ini enggak. Ini Jangan. atasnya. Jangan masih ada harapan itu besar. Kalau ini Ya, itu buang. Lagi sebelahnya atasnya. Kanan itu kanan. Nah, Bapak. itu. Nah, ini sebelah kiri. Bukan, yang ini. bukan ini. Yang kecil. Ah. Satunya lagi, satu. Ini. Iya. Dah. Ini juga Bapak ini. Kan satu. Yang ini. Iya. Nah. Oke, Pak Par. Kalau ini gimana satu ini Pak Hengki? yang mana? Yang ini, yang itu. Enggak apa-apa, Pak. Di sana itu Hah? turunin di bawahnya, Pak Par. Taruh Yang di bawah, kecil ya, yang cabang kecil-kecilnya itu. diambilin ya. Oh, itu. Taruh di bawah cabang. Ah. Oh iya. di itu ditarik ya. Iya, betul. Dah. Oh ditarik. Tapi yang kecil-kecil diambil Bapak. Iya. Daunnya? Kecil-kecil mana, Pak? Yang ini yang daun-daun kecil ini. Enggak, jangan dulu. Biarin dulu. Oh. Enggak boleh. Jadi biar cukup untuk masak makanan ya. Betul, Pak. Jadi pemulihannya cepat Ya. nanti. Kalau ini Pak Hengki yang di dalam ini enggak usah. Iya, buka, Pak Par. Ambil. Yang cabang bagus jangan dibuang. Yang kecil-kecil ya Bapak. Ya. Nanti ingat ambil itu ya. Apa namanya? Insek bumi di labur yang Iya, Bapak iya. dipotong ya. Ini bulan Mei ini paling Ya, bahaya nih. Panas lembab itu jamur Cryptophora punya kerjanya Iya. luar biasa itu. Senang dia. Ya. Oke, untuk ini udah Ya. cukup dulu Oke, jadi kita lihat boy, kita ngomong sih boy. dari Mana dari Pak luar. Roman? Siap. Jadi tadi Pak Hengki udah kasih pagi-pagi Pak Hengki udah kasih tahu bagaimana cara pruning dan Triple. peeling, cara pruning triple planting. Nah ini kita bikin contoh lagi satu, ya, boy. Kita bikin contoh, boy dari situ. Biar Pak Roman ini main kita. Jadi satu contoh, jadi matahari itu kalau bisa masuk di dalam kanopi dan tanamannya juga terkena sinar matahari. Betul. Batang yang tidak kena sinar matahari toh juga akan mati. Iya. Ya. Seperti ini contoh kan Iya. termasuk Pak. Jadi tujuan dari pruning itu pertama untuk menghindari kelembapan. Ya. Kemudian kita untuk penggunaan nutrisi secara maksimal ke batang yang kita butuhkan. Iya. Ya. Kemudian juga untuk menghindari jamur-jamur kalau batangnya terlalu daunnya terlalu banyak jamur. Yaitu saya rasa 3 ya untuk penyinaran matahari masuk di batang sehingga batangnya bisa berkembang, bisa tambah besar dan bagus. Kemudian di kanopi juga ada matahari menghindari kelembapan. Ketiga itu penyerapan nutrisi atau nutrisi kita gunakan untuk batang-batang produktif. Gitu. Mungkin ada tambahan lain Pak ini. Udah cukup. Tapi Ya. kalau untuk pemupukan ini, Ya. Pak Par, Nah,
Ini udah wajib Di pupuk tengah? sini. Di ujung. Di tengah kasih satu sak lah karena Satu sak. Di atas itu atau di gali yang di tengah? oh sekali. Di Tabur atas, aja. tabur. Tapi wajib dibersihin dulu. Nah. Nah, ini nanti di sini pupuk. Ini 5 sak, itu 1 sak. Nih di parit ini. Ya. Di bawah. Nah. Di bawah bukan di atas. Kenapa di situ dipupuk? Biar si akarnya ngejar ke situ, Pak. Oh, Ke mengajar ke Ke pupuk. pupuk ya. Iya. Memang kecenderungan akar selalu menuju ke nutrisi ya, Nah. ke pupuk ya. Terus akar di mana ada akar, di situ ada cabang. Jadi kalau akar udah sini, ini cabang cepat nih. Oh. Cepat dia besar. Jadi sebenarnya itu akar sama cabang itu lebih duluan akar atau lebih dulu yang kanopi ujung ini, ujung daunnya? Yang tentukan ini akar, Pak. Akar. Iya. Oh, jadi akar kemana dia ngikutin? Iya. Iya. Pak Hengki, kalau untuk triple planting ini memang kita rawat kan agak sedikit sulit. Iya. Ah, saya lihat di tempat Pak Hengki itu pohon-pohon kan nggak tinggi sekali. Itu Iya. ada pengendalian tinggi ya Pak? Ya. Ada, Pak. Iya. Jadi kita batasin. Tergantung kita mau 6, 7, atau 8 meter tingginya. Ah, Kita aja. Makanya saya bilang dia pruningnya nggak boleh ekstrim. Nanti nggak ada cabang ya, dia harus tinggi berarti. ah. Jadi Jadi- cabang ini nggak boleh sembarangan buang. Jadi cabang mesti disisakan di planning untuk berapa buah kira-kira Hmm. produksinya ya? Ya, Ya, betul. begitu ya. Betul. Jadi nggak usah banyak-banyak. Yang Iya. paling penting cabangnya besar dan kuat. Iya, Ya, bisa menopang buah. Nah, kenapa dibatasi tinggi boy? Nanti pengerjaan untuk perawatan tanaman juga lebih mudah, Iya. penyemprotan juga terutama. Kalau tinggi sekali susah ya. Kedua, kalau dia pohonnya nggak tinggi kali, buah tentunya di cabang bawah, Pak. Oh. Kalau pohon tinggi dia cabang atas kebanyakan buah. Oh, jadi kalau pohonnya tinggi, buahnya cabang atas. Kita Iya. melakukan kontrol untuk buah, penjarangan buah, perawatan dan lain-lain lebih susah. Begitu Pak Roman ya? Betul. Ya. Pak Roman, kan triple planting ini kan kita lihat di tempat Pak Hengki udah menghasilkan cukup bagus. Mungkin bisa Pak Roman ke depan kalau ada orang punya tanah yang sempit mau tanam jumlah batang kan bisa tanam. Nah, Pak Roman mungkin ada pertanyaan lagi Pak Hengki. Tadi kita udah bicara, apalagi kira-kira yang belum jelas. Bisa sih kayaknya udah cukup jelas penjelasan tentang plus minus triple tree planting tadi. Berikut juga dengan perawatannya. Iya. Saya kira udah bagus, mantep Ya. gitu, dan keuntungan buat kami tentunya Pak Rido, karena dengan triple tree planting dengan lahan yang Orang hanya kan banyak sedikit, beli bibit juga. orang banyak beli bibit gitu. Oh, kan. begitu. Nah, ini nanti dikira kita kerjasama lagi nih Pak. Pak Roman ini benar-benar ya, jujur ya. Iya dong. Tapi lebih senang dong ya kalau bibitnya lebih banyak kan. Jujur Dan ya, kami orang yang beli juga bisa menghasilkan buah lebih banyak. sama-sama lah Pak, sepanjang perawatannya baik dan yang perawatannya benar, tentunya itu akan berjalan dengan baik. Jadi dan ini hasil sama-sama jadi ini ada bagus. plus minus boy. Ya. Jadi sebenarnya rawat satu itu lebih gampang. Ya. Ya. Terus paling nggak susah itu trip 3, terus turun 2 dan 1. Memang Ya. untuk perawatan pohon durian ini memang nggak mudah ya, karena yang paling penting situ air juga mesti tersedia. Kemudian pola pemupukan, pemeliharaan. Jadi saya ulangi lagi, buah yang bagus, yang mantap asal dari pohon yang bagus. Ya, pohon ini yang bagus ini berasal dari akar yang bagus. Akar yang bagus. Akar yang bagus berasal dari tanah dan lain-lain kebutuhan nutrisi yang cukup. Betul. Mungkin Terutama sedikit untuk air. ya, sedikit nambahin mungkin Pak Rido dan Pak Hengki mohon izin. Ya. Jadi saya kira ringkasan dari video kita dari tadi itu bahwa mau triple tree planting, mau two planting, mau single planting itu tidak akan menjadi masalah sepanjang nutrisinya tercukupi. Tercukupi. Nah, begitu Bapak-bapak ya. Betul, betul. Kira-kira begitu Pas, teman-teman. tepat. Jadi tadi kan tanah yang sudah mencukupi, jadi sehingga akar sehat. Sehat. Akar sehat, pohon Pohon sehat. sehat. Pohon sehat, buahnya juga Sehat dan maksimal. banyak. Iya. Yang punya Maksimal. juga sehat. Karena nggak pusing ya. Betul, betul. Jadi Pak sekali. Roman, saya waktu itu berkunjung tempat Pak Hengki. Ya. Sebenarnya kalau bagi pekebon, yang paling penting itu bisa menghasilkan. Begitulah Betul. kira-kira Pak Hengki punya ini ya. Iya, Ada juga teman-teman yang hobi. Tapi hobi juga kalau bisa menghasilkan, bisa menambah lagi, bisa nambah tanam lebih banyak lagi. Ya, Gitu, betul, betul. Tapi sebaiknya kalau semua tanam itu ada produktivitas yang baik, menghasilkan buah yang bagus, sehingga durian-durian premium kita ini ya bisa membanjiri pasar di domestik, sehingga kita tidak banyak impor dari luar lagi. Ya, Itu yang dan- paling penting. Dan Nah, lagi ya. Pak Hengki mohon izin, kalau misalkan cara ini berhasil dan nanti diterapkan sama teman-teman yang lain, jadi teman-teman yang punya lahan sedikit itu nggak minder. Nah. Ya, kadang-kadang kan orang tidak semua mampu beli tanah luas Pak. Kadang-kadang kalau tanahnya sedikit kita bisa aplikasikan pola ini untuk jumlah pohon yang lebih banyak dan tentunya hasil yang lebih Oh, banyak. jadi lagi. kalau orang tanya pohonnya berapa? 1000 gitu. Boleh. Ya, lahannya kan
Lahannya 1.000 kan, 1.000 Iya. lahan 3 hektar bisa 1.000, 3 hektar setengah bisa 1.000 ya. Gitu. Hanya saran. Ah, Ini satu lagi yang dari kebun saya paling pantang. ah. Nggak boleh kita sering-sering pegang cabang. Oh begini nih, nggak boleh. Nggak boleh. Oh, bukan kita Apalagi sayang-sayang lebih bagus Bukan. ya, Pak Hengki. Beda Karena- ini ya. Tubuh manusia yang paling kotor ini loh. Oh tangan. Oke. Ini Tangan ini kotor. segala virus, Bawa penyakit, ya. Luar biasa. Ya, ya, ya. Itulah kenapa kita kemarin sempat suruh cuci tangan setiap hari, setiap Iya, saat kita iya. cuci tangan. Makanya Pak Roman dari Pak Hengki ini saya bisa tahu kalau kita pergi ke peternakan besar, kita mau masuk ke sana, kita disterilkan dulu. Betul. Iya, betul. Berarti bisa bawa virus. Jadi nanti Ya. umpamanya ada tamu, mohon maaf bukan sombong bilang. Memang kita jaga kesehatan si pohon. Pohon ya. Itu aja. Saya waktu itu ingat di tempat Pak Hengki hujan-hujan, sepatu kita dikasih plastik. Ya. Mungkin Iya. Saya pikir apa ini? Mungkin juga ini salah satu yang ini Iya. ada hubungannya Iya. dari kaki kita mungkin ya gimana? Karena Pak kena Hengki, air. Pak Kena Hengki air dari sendiri luar. waktu itu di kebunnya nggak pakai sepatu, Sepatu. nggak pakai sendal. Nah, langsung kaki. Saya bilang Langsung. nanti kena kayu atau kena apa enggak? Setiap hari memang jalannya kaki kosong. Dan untuk ini bisa lah kita bikin pro untuk ke depan nih nggak boleh dipijak sembarangan. Oh, boleh diinjak Nggak sembarangan. boleh. Pertama padat, kedua akar serabutnya putus nanti. Oh, begitu. Iya. Ya Nggak juga boleh. satu ya Pak Roman ya. Siap. Pohonnya Pak Hengki buahnya nggak diikat. Nggak ikat. Biarin jatuh. dia Biarin jatuh. Jadi jatuh Koneksi itu ada sama akar. konektivitas sama tanah kata sama akar. Ada Iya. hubungannya katanya. Iya. Jadi komunikasi mereka ya. Iya. Tapi Ya. kalau pas lagi jalan-jalan ada yang dibalin orang kan bahaya juga Pak Hengki. Justru itu nggak boleh ada orang di bawah pohon kan? Jadi di bawah kanopi nggak boleh ada orang. Iya, ya. iya. Nggak dong. Iya, iya, iya. Kalau kita di sini kan nanti pembersihan rumput semua kan kita separuh pakai mesin, separuh pakai ini. Tapi di busut kan udah Di pakai busut, mesin kecil yang dorong. Ya. busut Kita nggak cangkol aja meteran. Pak. Cangkol ya. Cangkol. Nggak Pakai apa-apa akar pakai putus. pakai itu apa garpu? Nggak usah. Cangkol aja. Cangkol aja. Yang atas Cangkol. berputus sedikit nggak Dipangkas. apa-apa. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Dia tumbuh baru dapat pupuk, wah merdeka dia. Oh, begitu. Jadi lebih cepat nyerap. Iya, Ya. dipangkas saja. Oke, oke. Nanti setelah ini umur 2,5 tahun, nanti kita buka akarnya. Iya. Jadi kita lihat kita jarak sini kan ada yang 1 meter, 125, 150 dan 2 meter. Waktu itu kita baru belajar. Karena awal kita ini kita lihat lihat YouTube-nya Pak Hengki, Pak Hilal juga itu yang di Hilal, Jemaya. iya. Dia tanam high density katanya ada di Sukabumi ya, tapi belum pernah lihat kita ya. Kemudian dari Durian Traveler, kemudian kita juga lihat dari YouTube di Thailand sama di Malaysia. Nah kita tanam itu belajar sendiri. Coba awalnya kita ketemu Pak Hengki, saya mungkin ini jarak tanam saya udah Lebih, idealkan sesuai dengan hasil yang maksimal gitu. Ya, betul. Tapi kalau nggak gitu kan jadi nggak ada pengalaman Pak. Nah, Ya. iya. Oke, baik. Kita akhirin aja kita untuk pruning di triple tree planting. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa berguna bagi teman-teman. Iya. Amin. Mungkin ada salah kata, Iya, kita mohon mohon maaf ya. Kalau ada pilihan lain itu kan nama pilihan masing-masing. Betul. Nah, kita udah lihat di tempat Pak Hengki, jadi kita hari ini kita berbicara banyak. Pak Hengki juga udah mau terbuka. Pak Roman juga nanti bisa sama teman-teman yang beli bibit bisa kalau tahan terbatas bisa usulkan dengan Betul. 3 macam ini. Betul. Tapi saya sendiri terakhir lihat di Thailand, mereka bikin cukup besar, ditanam triple tree planting dan two planting. Iya. Jadi dikombinasikan triple tree planting Sama two planting ya. Ada juga saya lihat single planting. Jadi sudah dikombinasikan. Mungkin mereka punya pertimbangan tertentu. Tapi saya nggak tahu itu jenisnya atau klonnya dari yang ditanam itu apa ragam atau beda-beda gitu. Tapi dan saya lihat juga ada ekspatriat yang dari Inggris. Kebetulan dia kayak Thailand dapat istri orang sana dia tanam. Tapi jaraknya tuh two planting dia tanam. Iya. Jaraknya tuh 6 kali 7. Iya tahu. 6 kali 7. Jadi yang 7 itu yang two planting kan 1 meter kan. Jadi Ya. pas nanti pohon ke pohon tetap 6 Enam, meter semua tetap ya. enam. Betul. Gitu. Ya ini semua pilihan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini berguna untuk teman-teman. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah kata. Semoga perdurian di Indonesia apa? Tambah maju. Nah, close Pak Catur closing dah. Pak ini Pak Roman. Biar seniornya nih. Silakan Ya. Pak Hengki nih pesan-pesannya Oh. buat teman-teman Pak. Gini kawan-kawan ya. Tentunya berkebun durian kalau kita mindsetnya sulit, itu pasti sulit. Kalau kita mindsetnya mudah, itu pasti mudah. Saya tidak mengada-ada. Kalau berpikir kita sulit bertanam durian, ya sulit. Jadi kita kawan-kawan selain perlu semangat, juga perlu modal.
Ya, jika modal tanggung-tanggung kita tanamnya yang secukupnya, jangan dipaksa. Bukan Oke. jumlah batangnya ya Pak. Iya, yang penting kuantiti hasilnya Hasilnya, nanti. iya. Itu yang ditunggu. Pak Roman ini praktisi Oke. di lapangan, penyedia bibit juga. Iya. Saya sendiri udah beli bibit di 2 tempat. Tempat Iya. saya yang di Serpong 1, satu yang di Citeko. Ternyata bagus-bagus semua bibitnya Pak Roman. Terima kasih. Tahun ini kita udah program pembuahan. Siap. Jadi mau bikin bunga dulu nih. Ya, terima kasih. Terus coba Pak Oke. Roman terakhir kita closing aja. Ya, baik teman-teman buat penonton channelnya Kebun RB Farm, terima kasih banyak sudah ngikutin video kami. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan. Dan buat Kebun RB Farm, terima kasih banyak atas kepercayaannya belanja bibit di Republik Bibit. Semoga pohon durian tumbuh subur dan lekas berbuah. Buat teman-teman yang lain, tetap semangat merawat pohon duriannya. Semoga kita bisa bersaing dengan teman-teman di luar negeri sana. Oke, Mantap. Mantap.